Jadi setiap manusia itu sebetulnya memiliki potensi untuk menjadi sempurna, memiliki potensi untuk tercerahkan, hanya soal waktu. Dan saya yakin semua manusia akan mencapai cahaya, tetapi entah di kelahiran yang mana. Sekali lagi, semua manusia pasti akan mencapai cahaya, tetapi entah di kelahiran yang mana. Ada yang baru sadar umur 75, baru sadar, meninggal umur 75 lewat sehari. Belum cukup kan? Mungkin saja baru sadar bahwa sebetulnya lumpur itu tempat dia tumbuh, baru sadar kakarana rima, nggak apa-apa. Nanti juga dilanjutkan, sugan jadi sirung, jadi tangkai, sugan nanti berikutnya jadi kelopak, sugan yang sugan berikutnya kelopaknya mekar dan kemudian jadi bunga yang indah. Soal waktu saja. Ada yang waktunya 100 tahun, ada waktunya 100.000 tahun, ada juga waktunya 100 juta tahun. Sok pilih yang mana. Makanya untuk mencapai bunga yang indah itu, manusia itu perlu kelahiran ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan kali untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi itu. Jadi para sahabat, kalau di kehidupan yang sekarang kita sudah merekah, kelopaknya sudah terbuka walaupun baru sebentar, matahari ruhani dari alam ruhani kita sudah bisa menyinari, proses fotosintesa ruhani sudah terjadi di dalam diri kita. Itu sudah keren. Kalaupun harus dilanjutkan perjalanan kita, sudah terbuka kelopaknya. Paham? Jadi manusia harus bisa mengatasi semua penderitaan di alam material ini. Dan sekarang kita bisa menyaksikan seluruh penderitaan di alam material ini hanyalah lumpur untuk kita tumbuh. Dan kalau tidak ada lumpur itu, kita nggak akan tumbuh. Dan kalau kita tidak mau tumbuh, kita tidak akan jadi tangkai. Kalau tidak tangkai, tidak ada kelopak. Kalau nggak ada kelopak, nggak ada bunga yang mekar. Yuk kita mulai. Kita pandang semua itu adalah titik awal pertumbuhan kita. Tugas kalian cuma satu, berhenti menolaknya. Setuju? Jadi bunga teratai ini bukan sekedar melambangkan kesucian, tapi melambangkan keilahian. Terbukanya kelopak bunga teratai mewakili kondisi pikiran yang sudah terbuka. Makanya terbuka bahasa Arabnya apa? Iman. Tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Kafir. Jadi sebetulnya orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi orang kafir itu adalah orang yang kelopaknya masih can muka, masih nutup, nah, baru masuk tuh cahaya ilahi. Ya, jadi bunga teratai juga menjadi simbol kekuatan, simbol harapan. Dimanapun kita memulai hidup, apapun yang kita alami, kita memiliki kemampuan untuk naik ke atas, mengatasi semua hal. Makanya saya sering mengatakan, orang yang sudah mencapai kesadaran hari ini mungkin juga dulu pernah tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar hari ini, siapa tahu di masa depan juga jadi sadar. Jadi nggak ada baik buruk. Ya tenang aja, hanya soal waktu. Paham? Itu. Syukur kalau bisa sekarang ya. Syukur kalau bisa sekarang. Jadi proses terbukanya kelopak teratai secara bertahap itu melambangkan pencerahan dan realisasi diri. Lihat ya, kelopak teratai itu kan bukannya tidak semuanya. Baru kelopak ini terbuka, kelopak ini terbuka, kelopak ini terbuka, karena kita tuh sebetulnya banyak kelopaknya. Tuh. Nah, kelopak-kelopak itu kan sudah jadi penjara bagi kita selama ini, dan kita harus buka seperti mengupas kulit bawang. Makanya kalau ibu mengupas kulit bawang, kupas bagian yang paling luar dari bawang warnanya kemerah-merahan, kotor. Betul? Ya, ingat, semua ibu-ibu yang pernah beli bawang merah pasti luarnya kotor. Makanya yang luar dibuka. Nah, yang dalam sudah mulai tidak terlalu kotor, betul? Tapi merahnya masih ada. Buka lagi.
Buka lagi, yang luar biasa dari bawang merah, makin dibuka, merahnya makin sedikit. Betul? Sisanya yang bagian dalam putih. Dan kalau yang putih dibuka lagi, terus dibuka lagi, tinggal kosong. Begitu mencapai kekosongan, air mata mengalir. Betul enggak? Jadi dunia telah membebaskan setiap manusia untuk menjadi diri sendiri. Dunia itu sudah membebaskan. Oleh karena itu, jangan dibatasi, jangan dibius, jangan dilumpuhkan, jangan dibuat merasa bersalah. Kita juga sama anak begitu. Biarkan anak kita menjadi dirinya sendiri, biarkan cucu kita menjadi dirinya sendiri. Jangan dibatasi, jangan dibius, jangan dilumpuhkan, jangan dibuat merasa bersalah. Ajarkan pada diri sendiri untuk menerima kegembiraan, melenyapkan keseriusan, melenyapkan situasi resmi. Ajarkan ketulusan, izinkan untuk bermain. Sering bermain ke alam, sering menyatu dengan alam. Ya, mulailah sekarang terbuka terhadap setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup. Terbuka. Saya ngalami begini, lumpur tuh. Saya ngalami begini, lumpur tuh. Jadikan semua sebagai pengalaman yang berharga. Mulai terbuka, jangan tertutup pada pengalaman. Mungkin ada yang pernah dibohongi oleh orang lain dalam usaha, ada? Udah, terbuka pada pengalaman itu. Mungkin ada yang pernah disakiti oleh orang lain, ada? Ada yang pernah dibohongi oleh orang lain, ada? Udah, terbuka pada semua pengalaman. Semua itu ternyata baik-baik saja kalau pikiran kita baik. Semua adalah cinta kasih semesta untuk membuat kita tumbuh agar kita sadar. Itu alarm kita sebetulnya. Makanya kalau ada kegelisahan dalam hidup, itu alarm dari semesta. Yuk, kamu segera pulang. Gitu aja kok pesannya. Ini ketipu, ini ketipu, ini ketipu. Itu adalah alarm. Yuk, segera pulang. Bikin usaha ini gagal, usaha gini. Yuk segera pulang. Itu aja kok alarmnya. Itu alarm. Sudah bunyi, ngajak kita pulang. Cuman kita nggak ngerti. Kegelisahan, ini apa ya kegelisahan? Ke Bali. Ini kegelisahan, ke mana? Ke Gunung Kawi. Naon. Itu alarm bahwa kamu itu sudah terlalu jauh berjalan, pulang. Gitu aja kok. Kita tuh hanya disuruh pulang. Pahami coba. Ada yang tanya sama saya, ayah kok saya tuh sekarang ini gagal, ini gagal, ini gagal, semuanya habis. Balik maneh. Disuruh pulang. Menata diri. Saya pernah mengalami. Rumah saya yang ini ditipu, rumah saya ini ditipu, rumah saya ditipu. Ayah naon itu. Oh, saya disuruh pulang. Mobil 1,5 bulan dibeli, dipinjam tetangga, hilang sampai sekarang nggak balik-balik. Ada apa ini? Oh, saya disuruh pulang. Rupanya ada kemelekatan yang terlalu besar kepada yang saya miliki. Diambil semua sama Allah. Oh, ini lumpur tempat saya melakukan pertumbuhan awal. Dan kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan saya tidak akan bisa bicara seperti ini para sahabat. Jadi sebetulnya ini hanya soal transaksi saja. Berani nggak kita bertransaksi dengan Allah? Dan transaksi dengan Allah itu adalah seperti itu. Dan begitu kita menerima semua yang hilang, dan selesai transaksinya, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih hebat, lebih berkah, lebih besar, lebih bersih, dan itu luar biasa. Hanya di switch aja sama Allah untuk mendapatkan yang berkah. Dulu punya mobil dalam keadaan kemelekatan, sekarang punya mobil dinikmati adanya. Dulu punya mobil kegesrek sedikit aja, kegesrek itu hati kita, betul? Sekarang kegesrek, gak apa-apa, kan dipakai. Gak ada lagi yang mengganggu. Jadi sekotor apapun tempat kita tumbuh, seperti bunga teratai cemerlang, no problem, it's okay.
Jadi ajarkan untuk menerima kegembiraan, lenyapkan keseriusan, karena keseriusan itu penyakit. Jangan terlalu serius. Ya. Hiduplah dalam kenyataan. Maksudnya selama ini hidup memang di mana? Selama ini kita hidup di pikiran. Perlu buktinya? Begitu terjadi begini, seharusnya bukan begitu tuh, pikiran. Karena kita sudah terbiasa hidup di hayalan, di pikiran, tidak dalam kenyataan, itu yang membuat kita menderita. Turun ke bumi, hidup dalam kenyataan, jangan di pikiran. Segala makanan sudah ada, ikan ada, pepesnya ada, gorengnya ada, segalanya ada. Hiji nu teu aya teh, gepuk. Coba mun aya gepuk, itu pikiran. Ada sahabat kita yang di darat seperti ini saja, jalan pakai tongkat, bergetar tangannya. Naik gunung ketinggian 960 meter di atas permukaan laut, sudutnya hampir 60 sampai 80 derajat. Gini nyampe ke atas. Apa rahasianya? Saya cuma bilang, buang tanjakan di otakmu, buang kata gunung di otakmu, fokus pada satu langkah di depanmu. Fokus pada satu langkah di depanmu. Itu aja. Saya ngomong terus, fokus satu langkah di depanmu, fokus satu langkah. Hidup itu satu langkah, 1000 langkah hanya satu langkah. Satu langkah, tidak lihat tanjakan. Tahu-tahu sudah di atas. Kan sebetulnya yang menyebabkan selama ini kita capek naik tanjakan, teh pikiran, bukan tubuh kita. Jadi capek itu dari pikiran, karena kalian hidup dalam hayalan. Begitu lihat, sabar tanyakan. Karena pikiran sudah ke sana. Bahkan saat pikiran sudah di puncak gunung, menarik-narik diri kita. Kita ditarik oleh pikiran kita, lelah. Tidak bisa menikmati perjalanan. Para sahabat, hidup itu sehari-hari saja. Selesaikan hari ini, tuntas. Jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang ternoda, tuntaskan hari ini. Besok, udah besok nggak usah dipikirin. Besok urusan besok lagi. Toh kalau besok pun hadir akan diperlakukan seperti hari ini. Gitu aja kok. Saya kasih tahu, hari ini pernah kalian takuti 2 minggu yang lalu. Hari ini pernah kalian khawatirkan dan cemaskan 2 minggu yang lalu. Tapi begitu hari ini kita hidup, kan biasa-biasa saja. Tuh, bisa cali. Duit aya di dompet, seetik oge. Betul nggak? Beas di bumi ayah, betul nggak? Piraku lontong-lontong wae mata ayah, betul nggak? Batagor mah pasti bisa beli itu di Kang Nobi. Hari ini tuh pernah dicemaskan 2 minggu yang lalu. Begitu kita seorang, biasa aja. Jadi ini pelajaran, kenapa kita mencemaskan besok? Hari ini pun pernah dicemaskan dulu, kan biasa-biasa saja, nggak ada yang masalah, betul nggak? Jadi kita selama ini hidup dalam hayalan. Yuk hidup dalam kenyataan. Milikilah perasaan merdeka dalam diri. Miliki perasaan merdeka. Bagaimana caranya? Hormati kebebasan. Hati-hati terhadap kebebasan yang kita miliki. Hargai kebebasan orang lain. Jangan suka mengekang orang lain supaya orang lain seperti yang kita mau. Karena dengan mengekang orang lain, sebetulnya kita sedang mengekang diri sendiri. Yuk. Kita mengekang orang lain dikekang oleh kita. Begitu orang lain lepas dari kekangan kita, kecewa nggak? Sebenarnya kita itu sudah tidak merdeka dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bebaskan diri kita dari perasaan yang menindas diri kita. Merdekakan diri kita saat ini. Tumbuhkan kreativitas. Arahkan energi untuk menjadi kreatif. Jadilah orang yang menambah keindahan dunia ini. Jadilah orang yang menambah kegembiraan dunia ini. Temukan cara untuk menari dan bernyanyi di semesta ini. Semakin sesuai tarianmu dengan kehidupan, semakin bahagia. Semakin tidak sesuai, capek. Oleh karena itu maka hidup itu harus memiliki cita rasa humor yang tinggi. Banyak tertawa, banyak bergembira, sedikit keseriusan. Milikilah sikap meditatif. Buatlah ya diri kita sendiri. Tetapi bukan sendirian. Bukan menyendiri, tetapi memberi kita sebuah kesendirian.
sendiri tetapi tidak pernah kesepian. Gitu. Itu namanya hidup yang sudah meditatif. Orang yang sudah meditatif selesai dengan dirinya sendiri. Orang datang biasa, orang pergi biasa, karena dia sudah selesai. Datang bahagia pisan, ini sedih pisan, duh, palaurnya hirup gitu. Makanya jadilah cinta, jadilah sumber cinta, jadilah sumber kegembiraan bagi semua makhluk. Lampaui hasrat, lampaui ego. Tanpa ego, tanpa pikiran, tanpa tubuh, masuk ke kosongan seperti tumbuh di lumpur, berjuang melawan gaya tekanan hidrostatik, lepas, masuk ke kosongan. Di kekosongan bertemu dengan cahaya. Jadi yang susah bertemu cahaya itu karena masih di air, engap. Jadi sekali lagi ya para sahabat yang masih suka mengeluh karena sulit untuk memasuki alam cahaya, sebetulnya karena kalian masih engap, masih terlalu banyak tekanan-tekanan. Dan tekanan yang paling berat adalah tekanan di dalam air. Itu tekanan hidrostatik, itu luar biasa. Ya, itu kalau dihitung pakai fisika luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan rumusnya, ya. Massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Belum lagi air pun mendapat tekanan dari udara. Jadi bukan hanya tekanan dari airnya, ada tekanan dari udara kepada air. Itu makin berat lagi di bawah. Naik ke atas ke permukaan. Begitu naik ke permukaan, lampaui semua tekanan. Begitu melampaui semua tekanan, berai masuk ke alam udara. Caang, bisa bernafas. Sinar matahari mulai kelihatan. Gitu. Jadi kesimpulan, yuk kita sekarang segera berjalan dari lumpur ke air, dari air ke udara agar kita menemukan cahaya ilahi. Sampai di situ berai, caang, kita bertemu dengan padang Arafah yang sebenarnya sekarang. Kita bertemu dengan padang mahsyar yang sebenarnya sekarang. Keren? Iya, padang mahsyar tuh sekarang. Bisa disaksikan kok. Bukan nanti. Ya, cuma karena nggak tahu aja. Yang suka janji-janji nanti itu dia juga nggak tahu. Ya, padahal sebetulnya di dia ayeuna, ya, singkah penak ayeuna. Makanya kata Allah dalam Quran, barang siapa yang terbuka mata kalbunya sekarang kepada Allah, maka dia juga akan terbuka kepada Allah nanti. Tapi barang siapa yang tertutup sekarang akan tertutup selamanya, apalagi nanti. Jadi sekarang, di sini, saat ini. Keren gak bunga teratai? Keren gak bunga lotus? Wajar kalau itu jadi simbol dari spiritualitas, kesucian, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Coba lihat ya, hampir semua orang-orang suci, mereka itu selalu digambarkan duduk di atas bunga teratai. Pernah lihat? Nah, kasihan yang belum lihat ya. Coba, itu harusnya ada pertanyaan. Kenapa ya? Kok orang-orang suci di masa lalu ya, itu duduknya itu di atas bunga teratai. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bunga teratai itu sendiri. Bunga teratai sejati yang sesungguhnya. Sudah mekar. Sudah menjadi sumber cinta, sudah menjadi sumber sukacita bagi semesta. Wah, luar biasa. Itulah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Mau jadi manusia terbaik? Ya tentu saja semuanya mau ya, tetapi tidak gratis untuk menjadi itu. Perlu ketekunan, perlu kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.